Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sahabat Dasat, perjalanan Gaspol kali ini berlanjut di sebuah perguruan tinggi di Makassar, Universitas Hasanuddin, untuk memperingati acara Dies Natalis ke-66 tahun. Bersama Ustadz Dasat Latif, Gaspol akan memberikan semangat dan motivasi di hadapan 5.000 mahasiswa baru beserta jajaran staf kampus. Apa sajakah wasiat untuk kesuksesan dunia akhirat? Temukan jawabannya di pembahasan dan petuah Ustadz Dasat kali ini. Alhamdulillah. Nah, adik-adik sekalian, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menginjakkan kaki beliau ke Madinah, setelah diusir dari Mekah, yang mengusirnya bukan orang lain, yang mengusirnya pamannya sendiri, Abu Lahab, dikejar, lalu selama 7 hari 7 malam perjalanan dari Mekah ke Madinah, sampailah beliau ke Madinah. Nabi mengumpulkan para sahabat, beliau berpidato. Dan kira-kira pidatonya kalau bahasa Indonesia begini. Saudara-saudara sekalian, mau ndak saya tunjukkan kalian, kalau kalian amalkan, kalian akan sukses. Bukan hanya di dunia, tapi insya Allah selamat sampai akhirat. Mau ndak? Nah, kalau mau, kata Nabi, nih 5 wasiatnya. Amalkan ini. 1, kata Nabi, utlubul ilma. Belajar kok. 4 sahabat utama Nabi, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nabi katakan, dari 4 sahabatku ini, Ali bin Abi Thalib paling cerdas. Lalu Ali ditanya, ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Dengan mantap Ali menjawab, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu ya Imam? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1, harta setengah mati kau jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Contoh, ada uangmu 1 juta, kasih masuk di belek-belek. Tahu jak kau belek-belek? Toh, sudah itu digembok. Ini belek-belek dikasih masuk di lemari, gembok lagi. Berapa mi gemboknya? Kasih masuk keluar kamar, gembok lagi kamar. Berapa gemboknya? Keluar rumah, gembok lagi. Berapa gemboknya? Keluar pagar, gembok lagi pagarnya. Berapa gemboknya? 5. Sampai di kampus hilang kuncinya. Iya toh, setengah mati dijaga. Tapi ilmu, dia yang jaga kamu. Yang kedua, kelebihan ilmu. Dengan ilmu, kau bisa dapat harta. Tapi dengan harta, belum tentu kau bisa dapat ilmu. Sebaliknya, dengan ilmu, kata Ali, kau bisa dapat uang. Mana buktinya? Allahu Akbar, adik-adik sekalian. Sekarang orang bingung mau keluar daerah. Kenapa? Mahal tiket pesawat. Saya bos tidak pernah bingung soal tiket pesawat. Kenapa? Bukan saya beli. Siapa yang beli? Panitia. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Kenapa? Ilmu. Maka masih sekolah kombo, belajar kok. Kalau orang tuamu putuskan kau sekolah, jangan kau sekolah nak, tidak bisa kak bayar. Bilang, bapak ibu miskin, tapi Tuhanku maha kaya. Allah maha kaya. Jangan pernah berhenti sekolah hanya karena kau katakan, tidak ada pembayaranku. Allah maha kaya. Dulu saya pernah jadi cleaning service di travel. Saya bilang sama yang tugas, jangan migaji kak. Yang penting kasih masuk undian namaku kalau ada undian umroh gratis. Sampai tutup itu kantor, tidak pernah dapat. Tapi alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan ilmu yang saya miliki, saya punya travel sendiri sekarang. Kapan saja saya bisa umroh dan haji. Dengan ilmu, makanya belajar. Kecil bos beli mobil, kecil punya perusahaan, kecil beli rumah. Yang penting isi ilmumu. Wala tayasu min rauhillah. Jangan kau putus asa. Belajar kau. Janji Allah bagi orang yang belajar. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajat di antara kalian
orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Dengan catatan iman, ilmu. Adik-adik, ayat apa yang Allah pertama turunkan? Iqra, baca. Baca ilmu matematika, baca ilmu kimia, baca ilmu media massa, baca ilmu tentang fotografi, sinematografi, baca semua itu dengan catatan Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu. Kalau kau belajar ilmu matematika dengan atas nama Tuhanmu, Allah angkat derajatmu. Tapi kalau kau punya ilmu, tidak ada iman, maka lihat Allah akan menghinakanmu. Allah akan menjatuhkanmu di dunia apalagi di akhirat kelak. Orang kuliah memang susah, berat. Tapi pasti ingat lagunya Rhoma Irama. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian berbahagia. Itu lagu kita dulu. Adik-adik sekalian, biar hebat ilmumu, biar IP-mu 4 koma, tapi kamu tidak punya akhlak, tidak ada nilaimu di hadapan Allah. Ingat adik sekalian, puncak dari semua ilmu adalah adab. Kalau soal cerdas, kau tidak kalah cerdas itu Google. Tapi apa bedanya kita dengan Google? Karena kita punya nurani. Nurani itu akhlak. Yang kedua, kata Nabi, kalau kalian mau sukses, silul arham, sambungkan persaudaraan. Dalam Islam, perbedaan itu biasa. Yang tidak biasa, kalau kamu tidak mau berbeda. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Kita umat Islam, fungsi persatuan itu bisa kita lihat dalam sholat berjamaah. Coba lihat kalau kita sholat bersama apa. Bapak mau bahasa apa saja, suku apa saja, pasti sama bahasanya kalau sudah sholat. Mau datang dari mana, tidak boleh beda-beda arah. Bagaimana kacaunya sholat, dek, kalau kita sholat pakai bahasa masing-masing. Pernah kau bayangkan? Kalau kita sholat pakai bahasa masing-masing, yang jadi imam orang Arab. Allahu Akbar. Makmum saudara kita dari Bone. Dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. Datang makmum juga saudara kita dari Jenek Ponto. Dia takbir pakai bahasa Makassar. Karengallah ta'ala lompoa. Datang mu'allab dari Toraja. Dia takbir pakai bahasa Toraja. Pungallah ta'ala tonggo gajah. Terakhir datang anak gaul dari Jakarta. Dia takbir pakai bahasa gaul Jakarta. Allah, gede banget gitu loh. Coba bayangkan. Inilah pentingnya persatuan. Maka jadikan perbedaan ini menjadi potensi. Nabi bahkan jelaskan. Umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan tadi. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Iya toh? Maka kalau kalian mau sukses yang kedua, pertama apa Dede? Yang pertama wasiat Nabi, 1, ilmu. 2, bersatu. 3, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Terutama bertutur katalah yang sopan dan santun kepada guru dan orang tua. Dek, percayalah tidak ada kejayaan bagi mereka yang kurang ajar dan durhaka kepada orang tuanya. Adik-adik sekalian, kenapa orang tua perlu dimuliakan? Ini kalian sudah sering dengar. Ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Adik-adik, tahu ini hadis? Ini yang di depan. Nabi tanya, sahabat bertanya Nabi, ya Rasulullah setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Setelah itu siapa? Setelah itu siapa? Berarti ibu, bapak. Artinya 3 ibu, 1 bapak.
Salah paham lagi bapak-bapak di depan. Salah paham sih itu, salah paham sih. Bukan saya bilang 3 istri. 3 kali ibu, bapak. Berarti 1 bapak, 3 ibu. Bukan 3 istri. Mana bisa ini mau 3 istri. Nah, orang takut sama istrinya nih di depan, Pak. Kalau kau ya Ustaz, saya tidak takut sama istriku. Cuma istriku lebih berani. Nah, kenapa disebut oleh Nabi 3 kali ibu. Adik-adik kau harus yakin. Kamu tidak ragu-ragu. Wajib percaya. Kenapa Nabi katakan 3 kali? Karena ada 3 kelebihan ibu kita yang tidak bisa dimiliki bapak. Apa itu? 1, hamil. Ada ndak enaknya itu orang hamil? Jalan saja setengah mati. Duduk pakai standar samping. Ibu masih ingat waktu hamil, Ibu? Ada ndak ibu-ibu hamil tidur tengkurap? Iya toh? Bayangkan itu ibu-ibu 9 bulan tidak tengkurap. Tidurnya gaya pasrah. Iya toh? 9 bulan tidak tengkurap. Tahan. Paling bapak-bapak setengah mati kalau ngidam. Sampai ada yang bilang, Ustaz, apa doanya supaya berhenti ngidam istriku? Saya bilang, ngidam apa istrimu? Dia bilang, nanti dia bisa tenang tidur Ustaz kalau lihat kak duduk di atas lemari. Yang kedua, melahirkan. Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Mantang-mantang istri guru besar melahirkan. Keluar kau nak? Enggak. Nah, yang ketiga, apa? Menyusui. Ibu-ibu masih ingat waktu menyusui? Masih? Apalagi waktu tumbuh giginya. 7 bulan tuh. Di gigi. Mutua kana. Begitu digigit, ibu tinju. Hei, kok gigi kak? Enggak, nak capu-capu. Keluar kok nak. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, ala yasin habibillah. Bu, ibu. Oi, yang banyak-banyak saya lihat emasnya tadi di sini. Kalau kalau ibu meninggal, siapa yang pakai itu emas tak? Anak, istri kedua.